Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya ba'dah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillah di pagi hari yang penuh nikmat ini kembali bersama-sama kita berkumpul dalam suasana idah ilahiyah yang biasa kita lakukan setiap subuh pada salat Ahad, yang semestinya akan diisi oleh saudara kita, guru kita, Bapak Abdi Kurnia. Mungkin karena satu dan lain hal, beliau sampai saat ini belum nampak ya. Tapi tidak tahu di saat kita berjalan, tiba-tiba beliau muncul, tentu akan kita serahkan wewenang yang ada di beliau. Nah, sambil menunggu beliau, tadi kata Pak Anton, kita sambil bincang-bincang ya. Bincang-bincang apa nih, Pak Anton? Masalah agama ya, pastinya masalah agama. Ya, kita akan bicara masalah agama. Tentunya bagaimana kalau kita berbicara tentang ini kan perpindahan tahun. Perpindahan tahun kita kemarin 2022 kita lewati ya selama 12 bulan ya. Kemudian saat ini kita sudah kurang lebih 7 hari atau 8 hari ya, 8 hari kita berada di tahun baru 2023. Yang tentunya doa dan harapan kita mudah-mudahan di tahun baru ini amal kita, semangat beribadah kita lebih baik insya Allah dari tahun-tahun kemarin ya. Karena Nabi mengatakan kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Akhirnya barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, kita berharap tahun 2023 ini kita lebih baik ya. Lebih baik semangat beribadah kita, semangat beragama kita, kemudian kebersamaan kita pun insya Allah baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat kita, yang insya Allah lebih baik lagi dari tahun-tahun kemarin. Jadi kan kalau kita bicara tentang pergantian tahun, otomatis ini kita berbicara tentang waktu, ya Pak. Kalau kita berbicara tentang waktu, tentu masing-masing kita ini mempunyai ya waktu yang sama. Pak Anton dalam sehari semalam 25 jam atau 20 atau 30 jam. Banyak kan ya? Ya artinya masing-masing kita sama memilikinya dan sehari semalam itu sekitar 24 jam. Tidak peduli siapapun dia, ya pasti dalam sehari semalam itu sama-sama kita memiliki 24 jam. Nah, kalau setahun itu berapa bulan? Bu, kalau setahun berapa bulan? Bulan. Kelamaan Bu ya, tahun soalnya. Ya, kalau setahun berapa hari Bu? 365 hari. Oke, atau 364 ya. Artinya memang masing-masing kita memiliki waktu yang sama. Ya, siapapun. Nah, hanya saja fenomena manusia dalam menyikapi waktu ini bermacam-macam. Ada yang masa bodoh, ada cuek lah gitu ya. Ada yang masa bodoh, ada yang cuek, itu besok hari Senin, besok Selasa, ada sekarang bulan apa, cuek, banyak yang cuek, banyak yang masa bodoh gitu. Tidak peduli. Ada yang menyia-nyiakannya, tapi tidak sedikit, banyak pula orang yang benar-benar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Seperti yang kita laksanakan pada pagi hari ini kan berarti kita memanfaatkan waktu ya. Memanfaatkan waktu,
karena ada sedekah jariyah sedang berjalan. Ya, setelah pengajian kan kita akan biasa mencicipi sarapan dari amal soleh. Ya, jadi sambil menunggu, ya sambil kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Nah, mereka yang menyia-nyiakan waktu itu mereka adalah yang diperbudak. Mereka yang diperbudak oleh waktu, sedangkan mereka yang memanfaatkan waktu ini benar-benar mereka orang yang cerdas dalam memanage. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata, al-waktu kasayf. Sayf itu artinya pedang, ya, saifun. Kalau anak SD itu kalau belajar bahasa Arab di sekolahan, saifun. Saifun itu artinya pedang. Begitu juga nama saya, Saifuddin, terdiri dari dua kata. Jadi diawali dengan saif, kemudian ditambah ad-din. Ad-din itu kan agama. Jadi Saifuddin. Saifuddin berarti pedang agama. Kemudian Saifullah, ya, pedang Allah. Ya. Jadi saif artinya pedang. Al-waktu kasayf, kata Imam Syafi'i. Waktu itu kasayf. Ya, kasayf. Itu artinya perumpamaan atau ibarat. Bahwa waktu itu ibarat pedang. Illam taqta'hu qata'. Illam, apabila kamu tidak menggunakannya dengan baik, ya, illam taqta'hu qata'ak. Qata'aka atau qata'ak. Maka pedang itu akan membunuh kamu atau memotong kamu. Jadi tidak sedikit orang yang sukses dalam hidupnya, ya, berhasil dalam akademiknya, misalnya apapun, dia benar-benar pandai memanfaatkan waktu dalam hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu ibu-ibu, kalau kita perhatikan dalam surat Al-Asr. Al-Asr apa artinya? Demi waktu. Al-Asr apa waktu asar? Gitu. Ya. Waktu atau waktu asar. Ya. Di awal surat Al-Asr itu Allah bersumpah demi masa, ya, demi waktu. Pertanyaannya adalah kenapa Allah bersumpah dengan media ciptaannya, ya, yang bernama waktu? Ya, kenapa? Anton? Ini menunjukkan bahwa sang waktu tersebut sangat penting di dalam kehidupan kita. Sebab tidak mungkin Allah itu bersumpah dengan media ciptaannya kalau tidak penting. Ya. Apa saja ciptaan Allah yang sangat penting, yang Allah banyak bersumpah di dalamnya, Pak? Seperti apa? Wasyamsi wa duhaha. Wasyamsi wa duhaha. Syamsi itu adalah demi matahari, ya. Demi matahari, wal qamari idza talaha. Demi bulan yang mengiringinya. Artinya apa? Artinya baik matahari maupun bulan adalah ciptaan-ciptaan yang sangat penting di dalam kehidupan kita ini. Gitu. Sebab kalau tidak ada matahari, dari mana bulan kita bisa kering, ya, maksudnya. Ya, bagaimana, ya nggak ada siang tentunya, ya. Ini menunjukkan betapa matahari itu sangat penting di dalam hidup dan kehidupan kita. Begitu juga malam, ya, dengan adanya bulan itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah mana yang duluan diciptakan, bulan atau matahari? Malam atau siang? Malam atau siang lebih dulu diciptakan oleh Allah? Ada yang malam atau ada yang siang? Malam. Malam, ya. Jadi yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu adalah waktu malam. Karena kebanyakan di ayat-ayat Al-Quran itu menggunakan kalimat lail, itu selalu didahulukan.
Ini menunjukkan bahwa malam itu yang pertama diciptakan Allah sebelum datang, sebelum siang. Nah, kemudian wasyamsi ini kan menunjukkan bahwa terang ya, berarti siang ya, wasyamsi. Padahal berada di awal surah. Nah, di awal surah ini menunjukkan bahwa matahari itu kan siang. Kira-kira ini apakah malam atau siang pastinya yang diciptakan oleh Allah yang kali pertama kali ini. Mengingat kalimat wasyamsi ini ada di awal-awal surah. Nah, jadi surat Asy-Syamsi ini tidak menunjukkan bahwa siang itu yang pertama diciptakan Allah, ya, tetapi malam yang diciptakan oleh Allah. Adapun ayat yang berkaitan dengan matahari yang disebut di awal surat Asy-Syams itu menghendaki, ya, surat ini menghendaki agar berkaitan dengan jiwa kita, dengan rohani kita, dengan hati kita agar selalu terang seterang matahari, itu maksudnya, Anton, ya. Kemudian bukan hanya itu, banyak lagi wal fajri Allah bersumpah demi fajar. Kemudian Allah bersumpah apalagi selain matahari, bulan, apalagi Bu yang sering baca Al-Quran, ya. Pokoknya banyak sekali, ya, banyak sekali. Nah, di sini salah satu di antaranya adalah demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Karena memang waktu itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Keberadaan kita pada pagi hari ini tidak terlepas daripada masalah waktu, ya. Karena di dalam waktu itu terdapat keajaiban-keajaiban. Keajaiban-keajaiban di dalam waktu terdapat kita menuntut ilmu, ya. Seperti saat ini kita berada di dalam ruang dan waktu, ya kan? Kemudian di dalam waktu juga ada kesenangan dan kesusahan. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti antar manusia, ya. Jadi kalau ada hari ini orang senang, tapi di sisi lain ada orang juga yang merasa susah. Ada juga hari ini orang yang merasa bersedih, ya, berduka cita, tapi di sisi lain banyak juga manusia yang saat ini sedang bersuka cita. Jadi saling berputar lah, ya. Ada orang hari yang tertawa, tapi di sisi lain banyak juga orang yang saat ini sedang menangis, ya. Tapi yang menangis besok juga akan bisa ketawa. Sementara yang ketawa hari ini bisa saja besok dia menangis. Jadi begitu Bu. Itulah hari-hari yang kami jadikan silih berganti antar manusia. Kemudian di dalam waktu juga terdapat kehidupan dan kematian. Ya, saat ini kita berada di ruang dan waktu. Nah, tentunya apabila waktu seseorang di alam dunia ini sudah habis, ya, sudah sampai waktunya, maka berpindahlah dia dari waktu di alam dunia menuju waktu yang berada di alam barzakh. Ya. Jadi waktu di alam barzakh ini sangat berbeda dengan waktu yang ada di dunia. Ya. Alam barzakh itu di mana? Yang kita masuk ke dalam lubang ketika kita memasukkan jenazah itu, nah itu kan kalau nggak salah 2 kali 1 ya, 2 kali 1 ya. Nah 2 kali 1 itu apakah kuburan atau barzakh? Ya, itu kan tempat pemakaman Pak ya, 2 kali 1 itu namanya kubur, dikuburkan. Tapi alam barzakhnya bukan yang 2 kali 1 ini ya. Alam barzakhnya itu yang dia rasakan sebagaimana dia rasakan ketika berada di dunia. Cuman nuansanya yang berbeda. Nuansanya yang berbeda, kecepatannya pun jauh berbeda. Ya. Kenapa saya katakan kecepatannya jauh berbeda? Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. Ya. Jadi sehari di alam barzakh itu sama dengan 50.000 tahun, ya, di dunia.
50.000 tahun. Itu kan ayatnya jelas. Fi yaumin, dalam sehari, miqdaruhu, miqdar itu sama dengan khamsin. Khamsin itu 50. Kalau khamsah 5, khamsah real kan. Ibu pernah Mekah tuh, khamsah real itu berarti 5 real. Kalau khamsin berarti 50. Sana ya sana itu tahun ya. Fi yaumin kana miqdaru khamsina alfasana, alfas ribu. Ya, berarti sehari di alam barzakh sama dengan 50.000 tahun di akhirat. Bisa ngebayangin kan Tapi? Jadi kalau ada kakek, nenek, moyang kita yang barangkali sudah ratusan tahun yang lalu, ya beliau sudah meninggal dunia, maka tidak lama kemudian dalam alam barzakh itu dia bertemu dengan anaknya. Padahal jarak antara bapak dan anaknya dalam hitungan dunia itu bisa puluhan tahun. Ada seseorang, orang tua meninggal, kemudian setelah 10 atau 15 tahun lagi, anaknya meninggal. Kan turun 10-15 tahun lagi, cucunya, ya kan, dan seterusnya. Nah, dalam hitungan dunia ini kan lama, Tante. Ya, lama, Tante. Antara kakek saya saja dengan orang tua saya saja tuh 20 tahun. Nah, tapi di alam barzakh yang sudah memasuki duluan, sekalipun dalam hitungan dunia kita ini sudah 50 tahun, 100 tahun, tapi tidak lama dia bertemu dengan anaknya. Tidak lama kemudian bertemu dengan cucunya. Tidak lama kemudian bertemu dengan cicitnya. Ya, bertemu dengan cicitnya. Dan seterusnya. Itu dalam hitungan yang sangat cepat sekali. Ya, hitungan yang sangat cepat sekali di alam sana ya. Di alam barzakh tersebut. Tapi di dunia rasanya lama antara seorang kakek atau anaknya, ya, orang tua dan anaknya itu lama, berapa puluhan, 15 tahun ya. Nah, kira-kira seperti itu. Yang menjadi pertanyaan adalah apa makna daripada barzakh tersebut? Waktunya tidak sama ya seperti di dunia, kemudian waktu di alam barzakh juga tidak sama, 24 jam barangkali tidak ada hitungan di barzakh kan. Iya kan? Orang sehari di sana kita 50.000 tahun. Jadi kalau orang yang ratusan tahun, apalagi Rasulullah 14 abad yang lalu ya di alam barzakh mungkin apa namanya yang sangat ya, relatif singkat sekali lah ya, seperdetik barangkali. Kemudian setelah itu siapa putra beliau Ibrahim ya, Pak Ibrahim duluan, kemudian ada siapa keluarga beliau, keluarga Nabi itu kan antara sepupu beliau seperti Muawiyah ya dan lain itu kan jaraknya jauh sekali ya. Tapi di alam barzakh Nabi bertemu dengan mereka itu dalam hitungan detik. Kalau kita tahunan ya, kalau kita sangat lama sekali. Nah, oleh karena itu makanya disebut barzakh. Barzakh itu adalah apa namanya sebuah penyekat ya, dinding. Barzakh itu artinya dinding, dinding yang kuat, dinding yang kokoh. Jadi tidak mungkin orang bisa keluar kembali setelah dia masuk, nggak mungkin. Ya, yang hidup saja berada di apa namanya dimakamkan yang hidup di wanon, nggak mungkin dia keluar, apalagi yang sudah tidak bernyawa. Ya, itu artinya disebut dengan dinding yang sangat kuat, sangat kokoh, tidak bisa dijebol kecuali nanti saat waktunya tiba, yaitu pada hari kiamat. Nah, dia sebagai pemisah, ya, pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Nah, bagaimana keadaan seseorang? Bagaimana keadaan seseorang ketika berada di alam barzakh itu? Apakah nikmat, ya? Apakah susah? Apakah nyaman? Ya, gimana kira-kira Bu? Karena sangat tergantung
cara memanfaatkan waktu ketika hidupnya di dunia. Kalau waktunya di dunia yang digunakan, ya katakanlah misalnya seperti ini, alhamdulillah ya makanya kita gunakan kebersamaan dalam pengajian, menuntut ilmu, ya kemudian ya pokoknya waktu-waktu yang diberikan oleh Allah itu digunakan dengan sebaik mungkin dalam ketaatan, dalam kebaikan, maka alam barzakh itu terasa nikmat, luas dan lapang. Terasa nikmat, luas dan lapang. Tapi sebaliknya, apabila waktu yang digunakan, yang diberikan oleh Allah ketika di dunia ini tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan foya-foya dan penuh dengan kemaksiatan, maka alam barzakh terasa sempit dan mencekam. Ya, walaupun waktunya sebentar, kan waktunya sebentar Bu, tapi bagi yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, makanya rasanya lama sekali. Gitu. Padahal sehari sama dengan 50.000 tahun. Ya, tapi karena dia masuk ke alam barzakh tersebut dengan membawa banyak perbuatan-perbuatan dosa, maka dia merasakan rasa lama. Ya, berbeda dengan orang yang membawa kebaikan-kebaikan ketika berada di alam barzakh, maka sangat sebentar sekali, berlaku itu sehari sama dengan 50.000 tahun. Nah itulah alam barzakh. Itu sebabnya Imam Ghazali mengatakan arba'atun. Arba'atun itu artinya empat, ada empat orang yang hanya bisa mengetahui tentang empat hal. Ya, 4 orang yang bisa mengetahui tentang 4 hal, yaitu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Ya, betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah meninggal kan pasti kan merasakan, ada merasakan dia beruntungkah atau dia menyesalkah. Mungkin menyesal selama hidupnya tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, maka muncul penyesalan setelah kematiannya. Gitu. Ya. Dia beruntung ketika semua waktu-waktu yang telah diberikan itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka pada saat itu dia merasakan keberuntungan, merasakan nikmat di alam barzakh tadi telah saya sampaikan. Sementara sebaliknya, maka dia akan merasakan penyesalan. Ya. Ya. Berarti betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang sudah meninggal. Artinya saat ini kita sama-sama hidup dan pantunnya, sama-sama menghembuskan nafas. Nah, setiap nafas itu kata Imam Al-Haddad, ya, Al-Haddad itu adalah mutiara. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan mutiara ini? Apakah hembusan nafas kita ini hanya keluar sia-sia? Ya, alhamdulillah kalau kita hitung selama keberadaan kita di sini, habis sholat subuh sampai sekarang, bisa nggak menghitung berapa hembusan nafas kita keluarkan? Ya nggak bisa ya, nggak bisa. Coba, ya katakanlah habis sholat tadi, kemudian kita mulai pertemuan bincang-bincang. 2, 4. Nah, ini setiap hembusan itu mutiara, Bu. Ya. Setiap hembusan itu mutiara. Bisakah Ibu sejak bangun tidur di pagi hari, kemudian menjelang tidur lagi di malam hari, kira-kira sekian ribu, berapa ribukah hembusan nafas kita itu? Ya. Berapa ribu, 5.000, 10.000, tentu kita tidak pernah menghitung. Tapi kadang-kadang kan kita nggak ngeh. Coba detakan jantung itu ya. Setiap kali kita bernapas, kemudian kita hembuskan, bernapas lagi, kita hembuskan. Maka itu kata Imam Al-Haddad itu adalah setiap hembusan itu adalah mutiara. Mutiara artinya apa? Sekian ribu yang kita hembuskan pada saat ini kita gunakan semuanya adalah untuk kebaikan.
kita gunakan saat ini adalah untuk kebaikan. Maka berapa nafas yang bertembus ini, berapa kebaikan yang bisa kita sedot ya dalam sekian nafas itu. Jadi Ibu dari pagi hari katakanlah misalnya sampai menjelang malam, sampai menjelang kita tidur malam, katakanlah misalnya 5.000 ya, atau 5.000 kali hembusan nafas. Nah dari 5.000 ini kira-kira berapa persen kebaikan, berapa persen kita istirahat. Nah, lalu dari hembusan nafas ini apakah ada keburukan-keburukan yang kita lakukan? Ya, ya tentunya dengan banyak kebaikan yang kita lakukan, sedikit keburukan yang kita lakukan, ya tentu ini sudah termasuk bermanfaat banget, ya, bermanfaat hidup dan kehidupan kita. Berbeda kalau hembusan nafas yang kita keluarkan digunakan untuk ketidakbaikan, dan ini yang mendominasi hembusan nafas kita, maka itu yang bisa menjadi penyesalan di kemudian hari. Persoalannya kita tidak pernah menghitung. Nah, yang kita hitung kan yang gampang saja, Bu. Ya, kapan kita bisa menghitung nafas kita atau nafas orang ketika kita melihat orang di ruang ICU itu ya. Ruang ICU detakan, wah kita perhatikan banget itu ya, Bu, ya. Jantung. Begitu sudah tidak ada lagi, kan begitu tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi betapa penting dan berharganya hembusan nafas itu, dan kita kadang-kadang tidak ngeh, dan kita perhatikan ketika kita menyaksikan orang di ruang ICU itu ya. Nah, oleh karena itu Al-Imam Al-Khatib menganjurkan kita bukan hanya sekedar hitungan 24 jam dalam sehari, tetapi berapa kali kita menghembuskan nafas kita dalam sehari atau sejam. Barangkali begini Pak Anton ya, cara menghitungnya. Jadi kalau misalnya 60 menit itu 1 jam, maka 1 menit itu adalah 60 detik ya. Nah, 60 detik ini kira-kira berapa hembusan nafas? Apa sesuai atau 60 di 1 menit 60 hembusan, 60 detik. Nah, hitung saja. Belum dicoba ya. Ini kan biasa tuh. Tek, tek, tek. Kayaknya 1 menit 60 hembusan deh. Kurang lebih ya kan. Nah, 60 Ibu. 1 jam berapa? 60 tambah 360. 360 kali 24. Nah, 360 kali 24. Kali berapa? 360 tahun. Berapa Allah kasih hembusan nafas kita itu? Ya, luar biasa kan Bu ya. Makanya itulah nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita katakan nikmat. Kita katakan nikmat sesuatu yang tidak ngeh dari kita, Bu. Kayak hembusan nafas tadi ya. Yang kita tahu yang nikmat adalah yang besar-besar yang kita terima. Ya, yang kelihatan nampak itu. Alhamdulillah kita hari ini sehat. Alhamdulillah hari ini saya bisa bangun pagi lagi, berarti saya hidup lagi, berarti bisa bernafas lagi gitu ya. Jadi yang kasat mata yang kita lihat kalau kita katakan nikmat, sementara yang tidak terpikirkan oleh kita ya, kita bisa berjalan ke masjid melangkahkan kaki itu kan nikmat. Melangkahkan kaki berarti kaki kita ini masih bermanfaat untuk kita menggunakan dalam kebaikan ya. Jadi nikmat-nikmat yang besar itu kadang-kadang sesuatu yang kita tidak ngeh. Kalau yang di hadapan kita jelas itu nikmat dan itu kita perhatian sekali. Gitu. Tetapi yang tidak terperhatikan oleh kita, nah itu besar sekali seperti nikmat bernafas tadi Bu. Ya kan nggak terperhatikan kita tahunya hidup aja. Ya, kita tahunya hidup aja. Gitu. Padahal semua nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah itu di hari kiamat nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ada ayatnya itu, Pak. Nah, ayatnya adalah summalatus alunna yauma idzin anin naim. Anin naim. Naim itu adalah jamak daripada nikmat. Jadi nikmat satu, naim banyak nikmat.
ya, tunaim. Summa, kemudian latus alunna, kamu akan ditanyakan yauma idzin, pada hari itu. Jadi harus dibedakan dulu antara yaum, ibu tahu kan hari kelahiran, sering tuh di WA itu ya, selamat yaum milad, ya, hari kelahiran. Ibarakallah, selalu begitu, tinggal share yaum milad. Jadi yaum itu adalah hari, bisa hari Selasa, bisa hari Rabu, hari kelahiran, hari apapun. Tapi kalau bicara yauma idzin, ya, ada izin, tambahan izin, itu menunjukkan kejadian pada hari itu. Ya, jadi pada hari itu maksudnya hari ketika di hari kiamat, kalian akan ditanya tentang nikmat yang kami berikan, apapun bentuknya. Yaitu Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kalian akan dipertanyakan nikmat-nikmat yang kami berikan pada hari itu, pada saat itu. Saat itu kapan? Yaitu ketika di hari kiamat. Berarti misalnya usia panjang, misalnya panjang umur, panjang usia, kamu gunakan buat apa? Ya, ilmu yang kamu berikan, ya, kamu gunakan untuk apa? Masing-masing ini kan kita punya ilmu, ya. Masing-masing kita punya ilmu sesuai disiplin ilmu masing-masing. Entah ilmu agama, entah ilmu lain-lainnya. Masing-masing kita kan pernah belajar, ya. Jadi masing-masing kita punya ilmu. Terlebih-lebih ilmu agama, ya kan? Kamu gunakan untuk apa? Ya. Kemudian masa muda yang kami berikan, kau habiskan di mana? Habiskan di mana, Bang? Ya. Masjid, ya. Di masjid, ya Allah. Alhamdulillah jawabannya kalau begitu. Ya. Kemudian nikmat harta yang kami berikan, kau dapatkan di mana? Lalu kamu belanjakan kemana? Ya. Jadi kalau hartanya dua, kan? Pertanyaannya dua. Kalau yang lain kan cuma satu-satu. Tapi kalau sudah harta, itu dua pertanyaannya. Yang pertama, dari mana kau dapat? Lalu kemana kau belanjakan? Nah, kira-kira begitu. Ya, jadi nggak sembarangan soal ini, ya. Dua, dari yang halal, otomatis kan kita belanjakan ke yang halal. Ya, dari yang haram dibelanjakan ke halal, boleh nggak, ya? Ya, ke yang halal. Ya, dibelanjakan ke yang halal. Boleh nggak? Itu kan nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Atau dari yang halal dibelanjakan ke yang haram, bagaimana? Nauzubillah min dzalik. Jadi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka yang bisa dipertanggungjawabkan adalah ketika didapat dari yang halal, maka dibelanjakan juga ke jalan yang halal, ya. Nah, itu sebabnya dalam sebuah hadis Nabi, nikmatan. Nikmatan itu dua nikmat, ya. Kalau nikmat satu, nikmatan, dua nikmat, naim, tiga, dan seterusnya. Nah, nikmatan, dua nikmat yang selalu manusia lalai terhadapnya. Apa itu? Yaitu as-sihhah wal faragh. As-sihhah artinya kesehatan, kemudian waktu. Jadi Nabi mengatakan kebanyakan manusia lalai, ya, tidak memanfaatkan waktu masih sehat, ya, kemudian tidak memanfaatkan waktu ketika dia masih sehat, banyak waktu yang disia-siakan. Ni'matani maghdubun fihi katsirun minan nas, yang sering manusia lalai, ya, yaitu as-sihhah, kesehatan, ya, kesehatan, karena kita masa sehat lalai kan nikmatnya, lalai. Kemudian kesempatan banyak yang diberikan oleh Allah tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, gitu. Oleh karena itu waktu, ya, waktu itu
seperti yang saya katakan sangat penting, barang siapa yang ingin sukses di dunia ini, maka manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Minimal kita isi dengan penuh ketaatan, penuh dengan amal-amal soleh, penuh dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga ketika waktu di alam dunia ini kita berpindah ke alam barzakh, ya, di alam barzakh, maka di alam barzakh itu kita termasuk orang yang senang atau orang yang tidak menyesali, ya, karena banyak penyesalan datang belakangan, Bu, kan? Penyesalan pasti datang belakangan, ya, tapi di akhir kan tidak berlaku. Ya. Nah, ketika kita berada di padang mahsyar, maka di padang mahsyar itulah kita dimasukkan ke dalam kelompok yang mana, ya kan? Karena semua itu kan nanti ada kelompok-kelompoknya, kelompok Al-Fauzin misalnya, kelompok Jamaah Pesona Depok misalnya, ya, kelompok Jamaah Lenteng Agung misalnya, itu masing-masing itu nanti ada grup-grupnya, kira begitu. Persis yang pernah saya sampaikan itu ketika orang berada di Arafah, ya, ketika jamaah haji berada di Arafah. Nah, ketika jamaah haji berada di Arafah itu kira-kira pakaian mereka sama, tujuan mereka sama. Kemudian yang saya sangat tertarik sekali itu ketika jamaah itu mengalungkan apa itu? Mengalungkan tas kecil. Tas itu yang di dalamnya ada identitas pribadi, ya, nomor maktab, kemudian buku kuning kalau nggak salah, ya, buku kuning itu kan buku kesehatan itu. Ternyata itu mirip-mirip apa namanya, kalau di akhirat hari kiamat terjadi itu kan di surat Al-Isra ayat 13 itu, Pak. Surat Al-Isra ayat 13. Surat Al-Isra ayat 13 itu setiap manusia akan mengalungkan sesuatu di lehernya itu. Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Jadi akan menggantungkan sesuatu di lehernya persis sama dengan ketika dia melaksanakan ibadah haji di padang Arafah. Ya. Makanya para ulama mengatakan bahwa padang Arafah itu adalah miniaturnya padang mahsyar, ya, miniaturnya padang mahsyar atau taman mininya padang mahsyar. Kenapa? Karena kan kita tidak bisa membedakan ini pejabat, ini rakyat, ya kan, ini konglomerat, ini melarat, tidak bisa kita bedakan. Ini jenderal, ini kopral, kita nggak bisa bedakan. Ini Sambo, ini Rambo, kita juga nggak bisa bedakan, ya. Ya intinya manusia sama, as-sawasiyah ka'asnanil musyuk. Manusia itu sama, ibarat, ya, ibarat susunan biji-biji sisir itu, Anton. Nah, Ibu, apa kalau sudah ketemu dengan Al-Isra ayat 13, maka gambaran-gambaran ketika kita berada di padang mahsyar dalam melaksanakan ibadah haji itu ada gambaran seperti itu, ya, ada gambaran seperti itu ketika nanti kita di padang mahsyar, Ibu, ya. Yang kita kalungi apa di padang mahsyar itu? Yang kita kalungi adalah amal-amal perbuatan kita, buku catatan kita. Kalau musim haji kita di Arafah kan buku kuning, buku identitas. Tapi ketika di Arafah nanti buku-buku amalan yang tercatat, yang dicatat oleh Raqibun Atid. Raqib pencatat amal kebaikan, sementara Atid pencatat amal keburukan. Nah, seperti itu yang kita begitu kita berkumpul di padang mahsyar, maka kita akan setiap leher akan mengalungkan amal-amal perbuatannya. Kalau di Arafah kita mengalungkan buku-buku bacaan, kan itu kita kalungkan buku bacaan, ya kan? Bacaan di Arafah seperti apa, kemudian tas, ya. Tas semua jemaah haji dari Indonesia itu kan macam-macam warnanya, Panton. Ada gelangnya juga, identitas lah, ya. Kalau tasnya biru itu berarti embarkasinya Halim. Kalau tasnya coklat, embarkasinya Surabaya.
Kalau kuning itu ujung pandang. Ya, itu seingat saya dulu. Nah, jadi di padang mahsyar manusia akan mengalungkan buku-buku catatannya ketika dia berada di dunia. Itu ayatnya, ayat yang berbicara itu. Nah, baik Bapak dan Ibu sekalian, sedikit lagi. Jadi kalau kita berbicara waktu, maka waktu itu bisa kita bagi tiga. Ada waktu masa lalu, ada waktu masa kini, dan ada waktu masa yang akan datang. Artinya bisa kita bagi. Tetapi ada waktu yang tidak bisa kita bagi. Jadi kalau bicara al-asr, wal asri, itu artinya sebuah waktu yang bisa terbagi kepada tiga. Kemarin, hari ini, dan besok. Ya, kemarin kita sudah tahu apa yang kita lakukan. Hari ini rencana-rencana banyak sih ya, rencana-rencana banyak. Nah, kita nggak tahu besok apa yang harus kita lakukan. Hari ini saja kita baru rencana. Bagaimana dengan besok? Gitu. Maka jadikanlah hari ini sebagai evaluasi hari kemarin. Apabila hari kemarin itu banyak positif kita lakukan, minimal kita pertahankan, syukur-syukur bisa ditingkatkan. Ya, dan ini juga persiapan untuk hari esok. Tetapi ada waktu yang tidak bisa diukur, Bu. Waktu yang tidak bisa diukur. Waktu yang tidak bisa diukur itu akan kita temukan dalam surat Al-Insan ayat pertama. Al-Insan ayat pertama. Itu disebut ad-dahar. Ya, ad-dahru. Ya, kalau ad-dahar bahasa Sunda. Ya. Ad-dahru. Ad-dahru itu adalah waktu yang berkepanjangan yang tidak bisa kita ukur. Itu ketika Allah sebelum menciptakan langit dan bumi ini, maka ada disebut dengan ad-dahru. Ad-dahru itu adalah waktu yang berkepanjangan yang tidak ada ujungnya. Ya, itu disebut dengan ad-dahru. Sementara al-asr itu bisa kita ukur. Maksudnya yang lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Maka muncullah dengan al-asr itu ayat dalam surah Al-Hasyr ayat 18, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang akan terjadi pada hari esok. Berarti kan al-asr itu kan apa esok itu yang akan terjadi. Entah esok, bukan hanya esok hari Senin, Selasa, ya, tapi juga esok yang lebih panjang lagi, yakni keadaan kita di akhirat. Ya, sebelum akhirat tentunya ada alam barzakh dulu, di karantina ya. Di karantina dulu ibaratnya gitu. Karena waktu yang di dunia kontraknya sudah habis, maka berpindahlah waktu di dunia, entah dia pernah 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun dalam hitungan dunia, terus berpindah waktu tersebut mengikuti waktu di alam barzakh. Nah, begitu nanti hari akhirat, maka yang berlaku adalah waktu yang ada di alam akhirat tersebut. Baik Bapak dan Ibu sekalian, itu saja barangkali, dan ternyata saya ngomong bicara lanjut terus, saya tahu sekabudurnya juga belum nyampe ya. Jadi kita tuntaskan saja, Anton, itu saja barangkali yang sebagai mengisi kekosongan, ya. Ya, mengisi waktu. Kosong itu kan juga waktu kan, waktu yang kosong. Baik.
Mm-mm. Iya, iya. Mm. Silahkan dibacakan. Mas. Mm. Terima kasih Pesona Depok ya atas nama Pesona Depok Desa. Ya, PSN DPK, nanti Pesona Depok kan. Ya, bagaimana kita bisa harus menyiapkan ya agar bisa menjawab 6 pertanyaan di alam barzakh. Siapa Tuhanmu, marlabuka, madinuka, manabiyuka. Kan berbahasa Arab ya, Pak ya. Berbahasa Arab. Ya, oke. Sebenarnya kan untuk sekarang ini katakanlah kita tidak bisa bahasa Arab ya. Nah, tapi saat ini kan kita juga sudah tahu kalau marlabuka itu kan siapa Tuhanmu, ya kan? Kemudian madinuka, apa agamamu? Madinuka, apa agamamu? Man Nabi Yuka, siapa nabimu? Kita buka, kita buka, apa kitabmu? Aina kiblatuka. Nah, bagus juga nih ya, pengen tulis pakai bahasa Arab. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudaramu? Walaupun kita tidak bisa bahasa Arab. Dan sekarang kan kita udah bisa menghafalnya. Ya. Ini Bapak sudah bisa nih. Ya, Bapak udah tulis tuh buka siapa Tuhan. Ya, kita tidak bisa mikirkan yang gaib, tapi ketika Allah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan akhirat, otomatis lah, ya insya Allah itu akan terjawab dengan sendirinya lah kira-kira ya. Sebagaimana kita tidak bisa berbahasa Arab, ketika kita berdoa, ya kan, kita berdoa dengan bahasa kita, pasti kan Allah ngerti lah ya, nggak mungkin bahasa Arab saja. Begitu juga nanti di alam barzakh ketika kita ditanyain tentang marlabuka, barangkali diterjemahkan nanti lah. Siapa Tuhan mereka bisa diterjemahkan. Ya intinya semua itu kita bisa pikirkan itu ya. Yang penting pikiran kita adalah bagaimana kita mati dalam husnul khatimah. Kalau sudah husnul khatimah, apalagi membawa kebaikan-kebaikan, waktu-waktu yang dimaafkan dengan sebaik-baiknya, maka semua itu akan 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 mudah lah semua itu. Banyak kemudahan ya, terasa nyaman dan nikmat ya. Jadi nggak usah dipikirin bagaimana nanti waktu kita habis pikirin itu ya. Dan jelas bagaimana hari ini kita bisa berbuat kebaikan, nafas yang saya gunakan ini insya Allah dalam kebaikan, maka kesananya dan ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, maka semua itu selesailah, aman lah kira-kira itu. Nggak usah dipikirkan masalah yang ini ya. Kemudian kata Imam Al-Haddad juga bahwa manusia sering tidak mampu membedakan malu yang terpuji dengan sifat pengecut yang tercela. Ya, perasaan malu yang mencegahmu dari berbuat baik dan mendorongmu untuk bermaksiat. Dia adalah sifat pengecut yang tercela, bukan rasa malu terpuji. Sebab rasa malu akan selalu membawa kebaikan. Bagaimana menerapkan ini Ustaz? Jazakallahu khair. Ya, sebenarnya kan sudah jelas ya, di dalam jiwa kita ini kan ada dua faktor.
Ya, ada jiwa kebaikan, ada jiwa keburukan. Ya, Allah sudah ilhamkan itu sejak kita lahir, ya kan? Nah, bagaimana kita saat ini jiwa kebaikan kita yang muncul. Kita tidak tahu setelah kita pulang dari masjid ini, apakah kebaikan itu muncul atau keburukan yang muncul. Yang jelas dua-duanya hadir dalam keseharian kita. Kadang-kadang kita juga batin ya, karena perang batin untuk memilih apakah memilih jiwa yang baik atau memilih jiwa yang buruk, karena dua-duanya hadir. Nah, oleh karena itu dengan selalu mengingat ada 4 hal yang harus kita jangan sampai lupakan. Saya rasa ini akan mengantarkan kita kepada selalu menjadi perbuatan-perbuatan baik, akan dibimbing oleh Allah. Yang pertama adalah jangan lupa untuk kita selalu bersyukur, kemudian kita juga harus berdoa, kita juga ingat dengan Allah, dan jangan lupa kita istighfar. Ketika 4 hal ini dapat kita terapkan dalam keseharian kita, maka insya Allah kita terlindungi, terbimbing, dan bisa untuk senantiasa mencegah. Karena godaan setan itu nggak bisa kita bendung, ada terus, gitu kan. Tapi bagaimana kita mengantisipasi dan mencegah, ya? Semakin kita jaga, semakin dia makin kuat, ya. Serangan setan makin kita pertahankan, makin dia serang, ya. Tapi juga harus kita kasih juga kekuatan, sampai dia bosan, sampai dia dari jauh, sampai setan itu bosan untuk mengganggu kita, gitu. Nah, oleh karena itu 4 hal jangan engkau lupakan dalam hidup ini. Selalu bersyukur, selalu jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, kemudian mengingat Allah, ya. Keempat hal ini jangan sama sekali lupakan. Istighfar, insya Allah lah semua godaan-godaan untuk melakukan suatu keburukan ini insya Allah bisa tercegah, bisa tercegah, dan membimbing kita untuk menjadi beramal kebaikan. Kenapa? Karena kita dibimbing dan dilindungi oleh Allah. Kan syukur kepada Allah, kemudian berdoa kepada Allah, kemudian selalu ingat kepadanya, kita selalu diingatkan, kemudian jangan lupa selalu beristighfar kepada Allah. 4 hal ini manakala bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, insya Allah kita akan terjaga dan lebih menjadikan kita, ya namanya kita berusaha yang terbaik ya, untuk memanfaatkan waktu. Itu saja barangkali, Manen. Gitu ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل
مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Karena kita suatu hari Allah